Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan salawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada kegiatan rutinitas setiap minggunya, yaitu Predator Season 2 episode ke-9. Predator adalah kegiatan yang ditaja oleh Puzzle Research Data Technology atau Predatech Win Suskaryo, di mana kita semua di sini akan berbincang-bincang santai dan tentunya dengan mendapatkan motivasi-motivasi serta pengalaman dari narasumber kita, yaitu kakak dan abang-abang alumni Predatech, yang disampaikan setiap episodenya dengan tema yang berbeda-beda. Oh ya, teman-teman, sebelum masuk ke acara Predator, pada malam hari ini saya ingin mengajak dan menyampaikan mengenai perlombaan yang akan dilaksanakan oleh Predatech dalam rangka Milad Predatech ke-6 tahun. Adapun perlombaan yang dilaksanakan diantaranya, yang pertama, perlombaan video ucapan milad untuk setiap angkatan anggota aktif Predatech. Yang kedua, perlombaan cover lagu pop untuk anggota aktif Predatech dan umum. Yang ketiga, perlombaan storytelling dengan tema kemajuan teknologi di masa pandemi untuk anggota aktif dan umum. Dan yang keempat, perlombaan flyer dengan tema peran teknologi di masa pandemi untuk anggota aktif dan umum. Semua perlombaan tersebut berakhir pada tanggal 25 Agustus dengan ketentuan yang sudah tertera pada setiap posternya. Adapun poster perlombaan akan di-share melalui akun Instagram Predatech, yaitu @puzzleresearch. Teman-teman dapat mendaftarkan diri ke link yang tertera pada poster. Baiklah, kita masuk ke acara pada malam ini. Hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, Predator Season 2 episode ke-9 hadir kembali dengan tema Yuk Belajar Sambil Mengajar, bersama dengan narasumber kita, Bang Taufikur Rahman Eskom. Bang Taufik, atau yang sering disapa Bang Kuro ini, lahir di Pekanbaru pada 10 Agustus 1997. Bang Kuro merupakan alumni dari jurusan Sistem Informasi di UIN Suskaryo dan juga merupakan anggota dari Predatech Puzzle ke-13. Bang Kuro sekarang bekerja sebagai operator Dapodik di SMK Taruna Pekanbaru. Yuk kita sapa abang alumni kita, Bang Taufikur Rahman. Assalamualaikum, halo Bang Kuro. Ya, waalaikumsalam Kak Ega. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sejauh ini sampai dan saat ini masih diberikan nikmat kesehatan dan alhamdulillah sampai saat ini dapat hadir pada acara Predator malam ini. Alhamdulillah, semoga Bang Kuro dan kita semua di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi sekarang lagi masa pandemi. Predator ini juga dapat membuat kita yang sekarang ini berjauhan tetap merasa dekat dan silaturahmi tetap terjaga, ya Bang? Ya, pasti tentunya. Ega mau nanya nih Bang, sekarang posisi Abang lagi di mana? Ya, untuk posisi Abang sekarang lagi di rumah ya. Di rumah sendiri, di rumah Abang, maksudnya rumah orang tua. Kegiatan apa yang sedang Abang lakukan nih Bang? Kan sekarang lagi masa pandemi nih Bang. Untuk masa pandemi sekarang ya, ini kegiatan mengenai kegiatan kerjaan atau kegiatan di luar kerjaan gitu maksudnya? Ya kan Abang kerja di Dapodik SMK nih kan Bang? Ya. Biasanya kan karena pandemi ini diberhentikan nih, kayak diliburkan gitu Bang. Kerja di rumah. Jadinya kegiatan apa nih yang Abang lakukan di rumah Bang? Untuk kegiatan ya, kalau di tempat Abang kerja, karena kalau Abang kan institusi pendidikan yang di sekolah. Nah, sementara kalau untuk sekolah Abang sendiri itu tidak ada meliburkan untuk pegawainya ataupun karyawannya itu sendiri. Jadi kami tetap diharuskan atau diwajibkan untuk datang ke sekolah ya. Jadi sebenarnya ya kalau di poster kan tertera itu bosnya Abang sebagai operator Dapodik gitu ya. Jadi sebenarnya selain sebagai operator Dapodik, Abang juga sebagai guru di tempat Abang bekerja. Sementara itu kalau untuk aktivitas tambahan ya di luar kerjaan. Nah, kalau aktivitas tambahan sendiri, Abang biasanya rutin mengikuti berbagai kegiatan ya. Kegiatan baik itu
secara online yang berkaitan dengan untuk meningkatkan skill ataupun pengetahuan abang sendiri gitu. Jadi abang mengikuti berbagai kegiatan semacam apa ya, pelatihan secara online yang disediakan ataupun yang diadakan oleh berbagai platform digital. Nah, itu adalah kegiatan abang selama pandemi ini. Wah, walaupun pandemi tetap padat nih ya Bang kegiatannya ya Bang, tetap. Ya begitu, karena walaupun pandemi kita tetap produktif. Yes. Bolehlah Abang ceritakan pengalaman Abang dari tamat kuliah sampai saat sekarang ini sebagai staf Dapodik di suatu SMK di Pekanbaru. Di SMK ya. Jadi ini yang diceritakan perjalanan dari Tamat awal kuliah, kuliah sampai perjuangannya Bang. Masuk ataupun bekerja di tempat yang sekarang kan? Ya. Oke. Baiklah kepada rekan-rekan sekalian atau adik-adik sekalian, abang ceritakan ya, kenapa sih abang bisa bekerja di SMK Taruna. Nah, jadi ceritanya seperti ini ya. Jadi ketika abang itu sidang itu nggak salah abang itu sekitar tanggal 23 Mei 2019 ya. Nah, kemudian setelah itu ya seperti kalian lah yang baru selesai ya, seperti orang biasa selesai kuliah, ya tentunya kebingungan nih mencari suatu pekerjaan gitu ya. Nah, dan tentunya ketika itu ya, abang ya tentunya ingin sekali mencari suatu kerjaan dan tanpa memikir untuk memilih suatu pekerjaan. Jadi ketika itu abang berpikir bahwasanya ya, yang penting abang dapat kerjaan, apapun itu pekerjaannya, yang penting abang bekerja gitu. Ya, yang penting itu. Nah kemudian dan alhamdulillah ketika itu dosen kita ya, itu Bu Rice kita itu sangat luar biasa sekali. Ibu itu sering sekali memberikan suatu informasi mengenai lowongan kerja di grup Redatek. Dan alhamdulillah ketika itu abang membaca suatu informasi ya bahwasanya dibutuhkan seorang guru ya di SMK Taruna. Dan ketika itu sih, ketika abang membaca itu, abang masih berpikir gitu. Karena yang diminta itu adalah guru yang yang bisa mengajar di jurusan TKJ ya, teknik komputer dan jaringan. Nah ketika itu abang pun masih bingung. Kira-kira abang bisa nggak sih menjadi guru di situ gitu. Maksudnya karena background abang itu nggak ada sama sekali yang berkaitan dengan jaringan. Ya. Karena dari SMK pun nggak ada. Karena abang pun dari SMA ya, bukan dari SMK. Bahkan di kampus pun jurusan SI itu sendiri itu sebenarnya nggak terlalu mengarah ke jaringan gitu. Ya bahkan mungkin adik-adik yang apa ya, yang jurusan SI pun mungkin tahu ya, bahwasanya kita pun belajar jaringan itu ya hanya sekedar ya praktikum doang. Ya paling cuman ya dasar-dasarnya aja gitu. Jadi untuk hal yang lebihnya ya kita cari, ya kita sendiri yang mau yang cari tahu sendiri gitu. Nah, tapi yang penting ya, tapi kembali lagi dengan tadi, abang memberanikan diri untuk mencoba gitu, ya, mencoba untuk apply lamaran abang ke SMK Taruna itu sendiri. Nah jadi gini ya, mungkin ceritanya sedikit unik nih, ini mengenai abang itu jadi mengajar di SMK Taruna. Maksudnya ketika awal pertama kali itu ya, abang mendapatkan tawaran mengajar itu, maksudnya melihat informasi tawaran mengajar di SMK Taruna. Nah, ketika itu juga yang apply itu bukan cuma abang aja gitu. Ada teman abang yang satu lagi ya, yaitu Bang Arianto Tarigan nih. Mungkin Bang Arianto hadir pada malam ini ataupun join ke Meet pada malam ini. Ya, jadi Bang Arianto itu yang terlebih dahulu yang apply lamarannya ke SMK Taruna. Ya, sehingga ya pada itu ya yang tadinya guru itu dibutuhkan cuma satu orang, ya mau nggak mau ya abang ya nggak jadi gitu apply lamaran tersebut gitu. Nah singkat cerita kemudian pada esokan harinya yang awalnya abang mencari satu kegiatan ya, ketika itu abang mencari kegiatan mengikuti tes TOEFL di PB UIN di Jalan Ahmad Dahlan ya, di kampus yang kedua ya, ataupun kampus yang lama. Nah ketika itu abang menuju sana
sana, tiba-tiba Ibu Rice itu nelpon abang gitu. Ya, nelpon abang, tiba-tiba nelpon abang. Itu kondisinya itu saat di perjalanan, lagi perjalanan. Dan kemudian abang pun ngangkat telepon ibu itu. Bahwasanya ibu itu menginformasikan masih dibutuhkan 1 orang guru lagi di SMK Taruna itu sendiri. Dan di jurusan TKJ itu juga gitu. Nah, akan tetapi ya, waktu itu abang nggak ada persiapan sama sekali gitu. Maksudnya CV abang belum buat, surat lamaran belum buat, berkas sama sekali belum ada abang buat, belum ada abang siapkan gitu. Jadi Ibu Rice ini meminta secepatnya gitu, karena bapak yang ingin melakukan apa, yang menjadi yang ingin menginterview abang itu sudah menunggu abang itu di SMK itu gitu. Jadi waktu yang abang butuhkan itu cuma 2 jam untuk menyiapkan semuanya gitu. Jadi semua itu mendadak ya. Jadi tujuan abang itu yang awalnya ke PBUN tadi, jadi tujuannya itu sekarang malah mengarah ke sekolah tadi gitu. Jadi abang persiapkan itu di kosnya abang Tarigan waktu itu ya. Jadi abang ke Panam langsung, jadi ke arah kos abang Tarigan untuk menyiapkan semuanya ya. Jadi buru-buru semua itu menyiapkan CV, lamaran, semua abang siapkan berkasnya gitu. Nah, jadi ketika perjalanan pun menuju SMK Taruna itu ya, setelah selesai tadi menyiapkan semua lamaran tadi, ya dalam pikiran ya, waduh ini gimana ya, bapaknya masih menunggu atau enggak nih? Takutnya bapak itu kecewa gitu kan, ya. Dan takutnya ya nggak jadi gitu. Ya mas, jadi takut-takut lah gitu. Dan pada akhirnya ya abang sampai SMK itu dan alhamdulillah akhirnya bapak itu masih menunggu dan lamaran abang pun diterima dan abang pun langsung diinterview oleh bapak itu sendiri gitu. Dan syukurnya ya abang diterima di sana dan esokan harinya langsung disuruh untuk mengikuti kegiatan Diksar ya ataupun pendidikan dasar militer. Karena guru baru yang bergabung dengan SMK Taruna itu wajib mengikuti pendidikan dasar militer. Ya, itu paling penting. Nah, mungkin itu sih pengalaman abang untuk apa ya, dari awal dari selesai kuliah sampai dengan pekerjaan di SMK Taruna. Selama kuliah apa aja nih organisasi yang abang ikutin dan bagaimana pengalaman dari organisasi-organisasi tersebut yang membuat abang terkesan nih bang? Untuk organisasi sendiri ya, jadi kalau organisasi abang itu pertama kali mengikuti Predatek ya. Jadi abang bergabung organisasi pertama kali itu adalah Predatek. Jadi kalau untuk Cipta sendiri ya, abang itu dulu dari semester 1 sampai semester 5 lah ya. Itu abang jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pusal. Gitu ya. Jadi bukan berarti abang itu anti organisasi ya. Cuman ini mengenai masalah banyak kali pertimbangan abang untuk mengikuti suatu organisasi. Takutnya ketika abang mengikuti organisasi, abang tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan. Karena ini berkaitan dengan jarak tempat tinggal abang dengan kampus itu sangat jauh sekali gitu. Jadi abang tinggal itu di Rumbai ya. Sementara kampus kan di Panam gitu, jauh sekali. Kemudian ya karena abang juga membantu orang tua gitu. Jadi ketika pulang kampus pun juga membantu orang tua karena orang tua abang pun jualan gitu kan. Yang harus membantu orang tua juga. Nah, kemudian ketika semester 4 ya gitu, semester 3 ya. Semester 3 itu abang melihat bahwasanya Predatek itu membuka maksudnya ya mengadakan apa namanya? Kalau Predatek itu Open recruitment. open recruitment ya. Nah, ketika itu abang lihat ya, ada beberapa kualifikasi untuk penerimaannya dan abang melihat bahwasanya ada satu poin yang nggak bisa abang penuhin ya karena ada satu mata kuliah itu yang nggak bisa abang penuhin karena nilai itu sangat rendah gitu. Jadi akhirnya abang pun mengurungkan niat untuk mengikuti rekrutmen dari Predatek itu sendiri. Dan pada akhirnya ketika semester 5 ini berawal dari tugas project data mining ya sama SII, Sistem Informasi Intelligence ya. Dan kebetulan ketika itu dosennya adalah Pak Mustaqim ya. Jadi kami ketika di project akhirnya untuk UAS itu sendiri kami
diberikan tugas untuk membuat paper. Dan alhamdulillah ya paper kami itu berdua itu ya. Abang mengerjakannya berdua sama Bang Imaduddin Syukro. Yang saya ini juga bergabung dengan Predatek. Ya. Jadi bersama Bang Imaduddin, Abang buat paper dua itu, satu di data mining, satu lagi di SII-nya. Dan alhamdulillah paper kami itu mendapatkan rekomendasi dari Bapak untuk disubmit ya. Untuk disubmit ke jurnal gitu. Nah, dari situ kami diberikan semacam tiket rekomendasi lah gitu. Rekomendasi bergabung dengan Predatek. Dan akhirnya kami diresmikan jadi anggota itu di tahun 2018 ya. Tahun 2018. Kemudian itu udah semester 6 atau 7 lah. Ya. 6 atau 7. Nah, kemudian juga di sisi lain, Abang juga pernah mengikuti organisasi HIMA SI. Itu tahun berapa ya? Kemungkinan tahun 2018-an lah. Udah menjelang semester akhir Abang bergabung. Ya, itu di bidang Diskominfo apa sih? Iya. Ya, semacam itulah. Di bagian Diskominfo, nggak salah apa sih. Kebetulan ketika itu Abang sih hanya sebagai anggota. Dan nggak terlalu lama sih di HIMA, ya. Paling hanya berapa bulan saja Abang mengundurkan diri, keluar dari HIMA. Dan sekarang fokus ke Predatek aja gitu. Dan mungkin itu sih mengenai organisasi Abang selama di kampus. Baik, Bang. Kembali ke tema nih, Bang. Bagaimana sih pendapat Abang mengenai belajar sambil mengajar? Oh, ini mengenai belajar sambil mengajar. Yeah. Karena ini berkaitan dengan bidang pekerjaan Abang ya, sebagai tenaga pendidik ya. Jadi tentunya seorang tenaga pendidik itu pun mereka ketika sebelum mengajar tentunya mereka harus belajar terlebih dahulu gitu ya. Baik itu mengulangi materinya ya, mengulang-ulang terus materinya. Kemudian baru mereka ajarkan kepada siswa-siswanya. Dan tentunya sama juga sih seperti dosen kita gitu. Sebelum mereka mengajarkan ke kita, mereka juga belajar terlebih dahulu gitu. Dan kemudian ya belajar mengajar di sini tentunya kita nggak hanya belajar mengenai bidang yang kita suka gitu. Ya, tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari ya. Baik nggak hanya di kampus, tetapi di luar pun kita bisa juga belajar gitu. Ya. Dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, itu bisa juga kita belajar dari mereka gitu. Dan kemudian juga tentunya belajar pun ya nggak hanya untuk mungkin nggak hanya untuk dunia aja gitu ya. Belajar untuk ya persiapan kita juga ya mengenai agama kita harus persiapkan juga gitu. Itu juga paling penting. Tentunya dan ketika kita memiliki ilmu ya tentunya ilmu itu nggak hanya sebatas ya kita yang miliki gitu. Ya, supaya ilmu itu tetap berkembang ya tentunya kita akan memberikan ataupun mengajarkannya kepada orang lain gitu. Ya. Karena ketika kita mengajar kepada orang lain itu ya nggak perlu kita pintar, tetapi tentunya dengan adanya ilmu tadi kita sudah cukup bisa memberikan ilmu kepada orang lain tersebut, ya kenapa tidak gitu. Itu paling penting. Baik, Bang. Ini biar kita tidak monoton, kita buka saja acara sesi tanya jawab ya, Bang. Oke, boleh sekali, Kak Ega. Kepada para peserta, silakan bertanya kepada abang kita, Bang Taufikur Rahman, dengan menghidupkan mic dan kameranya ya. Halo, Assalamualaikum Kak Ega, Bang Kuro. Ya, Waalaikumsalam. Ini Cindy Gejang ya? Iya, mau nanya Bang, maaf ya nggak bisa hidupin kamera Bang. Pertanyaannya gimana sih cara kita buat tetap percaya diri untuk ngajarin orang yang sebelumnya tuh pelajarannya tuh yang baru juga kita pelajarin gitu. Begitu ya? Oke. Makasih Bang. Ya. Ini langsung dijawab aja kayak Ega.
Iya, silakan Bang. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy Genjang ya atas pertanyaannya. Ya, bagaimana sih kita itu harus bisa percaya diri untuk mengajarkan suatu mata pelajaran yang sebelumnya kita belum paham ya, gitu ya? Yang sebelumnya mungkin kita baru belajar itu Oh, juga. baru belajar ya? Oke. Ya tentunya gini ya, ketika kita ingin mengajarkan sesuatu kepada orang, ya tentunya kita harus memahami terlebih dahulu materi yang mau kita ajarkan gitu. Jadi jangan sampai pula kita mengajarkan kepada orang, tapi kita belum sepenuhnya paham dengan materi kita yang kita miliki, yang kita kuasai. Jadi percaya diri itu pun sendiri ya sebenarnya muncul itu ketika kita sudah paham mengenai seluruh materi yang ingin kita sampaikan. Nah, cobalah kalau kalian itu mengajarkan sesuatu hal yang belum kalian pahami sama sekali, ataupun masih setengah-setengah yang kalian pahami, pasti nggak pede kan gitu kan. Pasti hilang pedenya gitu. Nah, itu paling penting sih. Jadi, yang poin penting itu adalah harus memahami materi yang ingin disampaikan pada orang lain itu. Itu paling penting. Sama lah kalau kalian itu seminar kerja praktek ya, sidang. Nah, gimana sih kalian harus pede menghadapi 3 orang penguji di depan kalian? Ya, jadi hal yang harus kalian pahami adalah ya kalian harus mengerti, paham dengan seluk-beluk penelitian yang kalian lakukan. Nah, itu paling penting. Sehingga PD itu pun akan muncul sendiri gitu. Nah, jadi ya seperti itulah jawabannya. Jadi intinya kita harus memahami dulu materi yang ingin kita ajari ya Bang ya, biar kita percaya diri dengan sendirinya ya Bang. Ya, itu penting. Selanjutnya ada pertanyaan Bang dari Rahmatul Anissa. Ya. Mau bertanya Bang, bagaimana cara kita menghadapi rintangan dan tantangan yang akan datang di masa depan? Dan teknik seperti apa yang paling efektif yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak, apalagi sekarang ini masa pandemi nih Bang. Oh gitu ya? Ini 2 pertanyaan jadinya. Iya. Bagaimana cara menghadapi rintangan sama tantangannya, dan bagaimana cara paling efektif untuk mengajar nih Bang, apalagi sekarang masa pandemi nih Bang. Oke. Baik, terima kasih kepada Kakak Rahmatul Anissa atau yang biasa dipanggil Kak Atul atas pertanyaannya. Oke, Abang mencoba menjawabnya. Bagaimana cara kita menghadapi rintangan dan tantangan yang akan datang di masa depan ya? Seperti kita ketahui ya bahwasanya sekarang ini adalah era digital ya, atau era di mana semuanya itu sudah digitalisasi ya, semua diotomatisasi. Nah, jadi tentunya dengan background kita sebagai mahasiswa IT ya, orang yang IT yang paham dengan IT, tentunya kita harus mempersiapkan dari sekarang sih. Karena tantangan ke depan itu sangat berat sekali gitu ya. Misalnya gini aja sih, kita aja bersaing dengan kampus yang lain, dengan jurusan yang sama. Ketika di dunia kerja itu ya sangat susah sekali gitu ya. Jadi tentunya yang perlu disiapkan dari sekarang adalah ya tentunya skill kita ya, hard skill kita. Di samping itu ya kita menyiapkan soft skill kita ya, soft skill kita. Karena di dunia kerja itu sendiri yang dibutuhkan itu bukan hanya hard skill saja, tetapi soft skill itu sangat penting sekali. Nah, itu yang harus kita siapkan dari sekarang. Kemudian teknik seperti apa sih yang paling efektif mengajar kepada anak-anak, contohnya siswa di masa pandemi sekarang ya? Saat ini untuk mengajarkan siswa itu masih melalui daring ya, secara online. Jadi kalau abang sendiri kalau mengajarkan siswa itu, abang menyiapkan beberapa ataupun berbagai metode pembelajaran. Ya. Jadi untuk mengajarkan siswa itu sendiri, abang nggak hanya memberikan materi saja, ya, tetapi abang juga membuatkan suatu video, ya, video pembelajaran. Kemudian di samping itu juga ketika belajar, abang sela-sela abang masukkan suatu games ya, atau permainan, tetapi permainan ini sendiri pun tetap berkaitan dengan pembelajaran gitu. Ya, bagaimana caranya kita itu bisa memberikan ilmu kepada siswa itu, dan siswa itu pun bisa menangkap apa yang kita sampaikan gitu. Nah,
ketika di kelas saja, ya apa yang kita jelaskan saja itu mereka nggak paham. Apalagi ketika kita mengajarkan di secara daring dengan hanya memberikan materi, pastinya mereka bakal pusing gitu, bakal stres. Ya. Tentunya sebagai seorang guru ya, tenaga pendidik, ya abang pun harus mencarikan metode yang paling efektif untuk mengajarkan pada mereka. Ya. Makanya abang memberikan tugas itu pun nggak terlalu banyak gitu kepada siswa itu. Ya. Jadi bagaimana sih mereka itu paling penting sih apa yang abang sampaikan, materi apa abang sampaikan hari ini itu mereka itu paham. Ya. Karena kalau mereka itu dibebani tugas ya mereka itu pun nggak bakal enjoy itu dengan materi yang abang ajarkan gitu. Ya sama kalau kayak mahasiswa ya. Ya apalagi mahasiswa itu sekarang itu yang paling mereka pusingnya itu tugas yang menumpuk. Ya apalagi ya secara daring. Ya materi yang diberikan pun yang membuat mereka itu nggak bisa paham gitu. Maksudnya kurang paham dengan materi yang diberikan oleh dosen. Ya dengan keterbatasan eh, eh, media ataupun media pembelajaran yang ya halo. Iya Bang. Oke, masih dengar kan? Masih. Apalagi mahasiswa ya, yang sekarang ini ya yang paling mereka pusingkan itu tugas kuliah ya. Apalagi dengan keterbatasan pertemuan tatap muka yang belum bisa ya. Jadi teknik yang paling efektif itu mengajarkan kepada siswa itu adalah ya dengan mencarikan metode-metode yang terbaik. Itu ya, jawabannya itu aja. Baik Bang, kepada para peserta, silakan melakukan isi absensi yang ada di kolom komentar. Ini ada lagi pertanyaan dari Jenny Adifa nih Bang. Assalamualaikum Abang Puro, izin bertanya. Bagaimana cara atau tips serta trik bagi kita untuk berada di lingkungan baru atau di dunia pekerjaan? Mungkin ini tips atau trik untuk beradaptasi kepada lingkungan baru nih Bang. Gimana nih Bang? Oke. Tips dan trik kita saat berada di lingkungan baru atau di dunia pekerjaan. Nah, ketika di dunia pekerjaan, tentunya yang kita hadapi itu adalah atau yang kita kenali sehari-hari itu bukanlah orang yang sebaik kita. Ya. Banyak sekali berbagai rentang usia yang kita kenali. Gitu. Tentunya untuk mendekatkan diri kepada mereka itu ya kita ya harus memahami terlebih dahulu sih karakter mereka itu seperti apa gitu. Yang sama ketika kita berbicara dengan ataupun berkomunikasi dengan dosen kita ya seperti itulah yang kita lakukan dengan orang yang lebih tua di dunia pekerjaan atau yang nantinya akan sebagai rekan kerja kita gitu. Nah mungkin sih sedikit cerita ya bahwasanya ketika abang pertama kali ya ngajar di SMK Taruna itu sendiri mungkin sedikit sedikit susah ya untuk mendekatkan diri kepada rekan-rekan kerja itu sendiri gitu. Jadi abang pun ketika pertama kali di sana abang hanya mencari rekan-rekan yang seusia gitu, maksudnya ya rentang usia itu nggak terlalu jauh gitu, yang abang bisa berkomunikasi dengan dia gitu, bertanya-tanya mengenai sekolah itu sendiri gitu. Nah ya tentunya awal-awal kerja di sana ya ya paling rekan-rekan itu paling cuma 1-2 orang gitu ya. Dan ketika abang setelah selesai mengajar ya biasanya itu abang langsung pulang gitu ya sama kayak Bang Arianto kemarin cerita ya seperti itulah kami ketika awal kerja di sana gitu. Ya mungkin untuk mendapatkan kenyamanan itu butuh proses gitu ya, butuh proses untuk mendapatkan kenyamanan itu sendiri. Nah tapi pada akhirnya beberapa bulan kemudian ya kami menyadari ya bahwasanya dengan hanya mengenali 1-2 orang itu ya ataupun dengan hanya mencari ataupun berkomunikasi dengan orang-orang yang seusia kita ya itu nggak bakal membuat karir kita itu sendiri berkembang gitu. Jadi menurut abang ya kayaknya mentok aja di situ gitu. Harusnya kita harus mencari ataupun menemui orang-orang yang paling penting di sini gitu. Ya maksudnya tujuannya untuk mengenali maksudnya mendekatkan diri kepada orang-orang penting itu bukan ada maunya gitu, tapi kita ingin mencari ilmu di sana gitu. Nah pada akhirnya
dan alhamdulillah ya, abang pun ya sampai sekarang itu kita berkomunikasi baik dengan para rekan-rekan guru di sana, baik itu guru-guru yang pria maupun wanita, ya. Dan karena apa ya? Karena ingin mendekatkan diri tadi ya, dan alhamdulillah abang akhirnya dipercaya gitu menjadi operator dapodik di sana. Ya, ya mungkin itu jawabannya. Jadi yang dibutuhkan untuk dunia kerja itu sebenarnya kita mampu mengasah hard skill sama soft skill kita ya Bang ya. Iya. Dan kemampuan bersosialisasi serta yang lainnya ya Bang. Ya, itu betul. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi kepada abang kita, Bang Taufikur Rahman, silakan menghidupkan kameranya serta audionya, atau mungkin bisa di-chat di kolom komentar. Sepertinya nggak ada lagi nih Bang yang mau bertanya mengenai tema nih Bang. Menurut Abang nih, Predatik itu sepertinya organisasi yang seperti apa, dan kesan Abang terhadap dosen-dosen pembimbing Predatik seperti apa? Oke, mengenai Predatek itu sendiri ya. Bagi abang sih Predatek itu merupakan sebuah organisasi yang sangat luar biasa ya. Karena kekeluargaannya sangat kental sekali gitu. Jadi ketika kita ada kegiatan itu semuanya ikut gitu kan. Apalagi sebelum pandemi ini ya, itu sangat luar biasa sekali di Predatek mengadakan berbagai kegiatan ya. Itu abang lihat tuh para anggota itu sangat kompak sekali ya. Bagaimana yang angkatan yang paling atas itu mengayomi adik-adiknya, mengajak adik-adiknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan menurut abang seperti itu sih. Kemudian terhadap dosen-dosen ya ataupun para pembimbing di Predatek itu sendiri ya, seperti Pak Mustakim ya, Ibu Rice Novita ya, Pak Indi Permana, Pak Afdal, dan dosen yang lainnya ya. Ini adalah dosen yang sangat luar biasa ya bagi abang ya. Bahkan dalam karir abang sampai saat ini ya, mereka selalu membimbing kita, memberikan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Tentunya nasihat itu akan sangat bermanfaat kali. Suatu saat nanti pasti bakal bermanfaat itu apa yang mereka sampaikan. Kemudian ya tentunya dosen-dosen kita itu pun seperti Pak Inggi dan Bu Rice ya, itu memberikan apa ya, kesempatan kepada mahasiswanya ya untuk mungkin menjadi asisten mereka atau menjadi asisten labor ya. Bahkan abang pun ketika Bu Rice menawarkan menjadi asisten labor ya, abang menawarkan diri gitu ya, memanfaatkan kesempatan yang ada gitu ya. Dan juga dari Pak Inggi gitu, abang memanfaatkan kesempatan dari Pak Inggi untuk menjadi asisten beliau gitu. Dan tentunya kita nggak bakal bisa ya membalas jasa dari dosen kita, karena ilmu yang mereka sampaikan dan ilmu yang mereka berikan kepada kita itu sangat luar biasa sekali. Dan tentunya mereka ketika nggak hanya sekedar memberikan ilmu, tetapi juga memberikan informasi-informasi penting dan juga memberikan kesempatan-kesempatan kepada mahasiswanya untuk berkembang lebih lagi, berkembang, dan mereka juga memberikan kesempatan untuk mahasiswanya untuk meningkatkan prestasinya ya, dan lain sebagainya. Itu aja sih. Nah, mengenai adik-adik Predatek nih Bang, apa sih pesan Abang untuk adik-adik Predatek yang baru-baru masuk, mungkin yang masih malu-malu gitu Bang? Oh gitu ya. Pesan-kesannya ya? Ya. Pesan dulu atau kesan dulu nih? Pertama kesan deh Bang, kesannya dulu. Kesan di Predatek ya, sebagaimana kita ketahui ya, Predatek itu nggak hanya sebatas organisasi di bidang research saja ya, tetapi Predatek itu juga organisasi yang peduli terhadap orang yang membutuhkan itu. Ya. Kita memiliki kegiatan ya ketika belum puasa itu ada namanya priority ya.
Nah, ini bagi adik-adik sekalian ya, bahwasanya kalau priority itu biasa kita adakan ya di bulan puasa sebelum pandemi itu sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana ya yang Abang ingat itu kita mengumpulkan donasi ya, mengumpulkan berbagai pakaian untuk disumbangkan kepada panti asuhan gitu. Kemudian ya yang paling Abang ingat ya, gimana pas belum puasa itu ya, ngangkat pakaian dari truk gitu. Kemudian kita sortir pakaian itu abang paling ingat itu. Kemudian ya yang paling berkesan itu ketika acara puncaknya gitu. Ya, ketika itu kita mengundang anak panti dari berbagai panti asuhan. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa ya. Bagaimana kita melihat mereka gitu, tertawa bahagia, ya itu merupakan hal yang sudah cukup membahagiakan pada diri abang. Kemudian pesan kepada adik-adik semua ya, tentunya jangan pernah ya takut mencoba suatu hal yang baru gitu. Terus kemudian kuasai sih bidang yang kalian sukai dari sekarang gitu. Karena bidang di kuliah itu ya perkuliahan itu nggak hanya satu bidang, banyak sekali bidang-bidang yang bisa dikuasai gitu. Tetapi ya tentunya kalau dikuasai semua ya kalian nggak memiliki yang nggak fokus gitu. Maksudnya kalian harus memilih satu bidang yang benar-benar kalian sukai, kemudian kalian perdalami bidang tersebut. Nah itu paling penting. Kemudian ketika ada kesempatan dari dosen kita, ya coba manfaatkan kesempatan itu. Jangan sampai kesempatan itu diambil oleh orang. Apalagi ketika dosen kita sudah memberikan informasi di grup, ya di grup Predatek, kita bahkan nggak memberikan respon gitu. Ya itu benar abang terlalu sekali gitu ya. Karena udah ada kesempatan nih, kenapa sih nggak kita coba? Gitu. Kemudian ya bagi adik-adik yang baru tamat, yang fresh graduate ya, baru tamat kuliah, yang baru selesai, ya yang masih bingung mencari kerjaan, tentunya jangan pernah sih memilih pekerjaannya. Ya. Cobalah ketika ada kesempatan bekerja ya, coba ambil aja pekerjaan itu. Tapi kalian yang paling penting sih kalian paham dengan pekerjaan itu dan kalian berani mencobanya. Nah itu paling penting. Itu aja sih. Baik Bang, terus bagaimana pendapat Abang mengenai acara Predator ini Bang? Acara Predator ya. Ini acara yang sangat biasa ya dan terus berkelanjutan setiap minggunya. Dan ini juga sebagai ajang silaturahmi ya di antara anggota Predatek dari alumni dengan anggota Predatek ya. Kemudian juga sebagai ajang perkenalan ya antara sesama anggota ataupun dari alumni. Oh ini ternyata alumni ini ya rupanya abang ini gitu. Oh ternyata ini sih abang ini. Nggak pernah sih lihat muka abang ini sebelumnya gitu. Dan ternyata akhirnya kenal juga gitu kan. Dan semoga sih acara ini terus berkelanjutan setiap minggunya gitu. Ya itu Kak Ika. Baiklah, itulah penyampaian kesan dan pesan dari narasumber kita, Bang Taufikur Rahman. Semoga apa yang disampaikan oleh Abang Puro dapat menjadi motivasi dan semangat bagi kita semua. Terima kasih banyak ya Bang telah menyempatkan waktu dan berbagi cerita bersama kami di acara Predator kali ini. Semoga di lain waktu kita dapat jumpa lagi dengan cerita dan pengalaman yang baru. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta yang dapat hadir pada acara Predator kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata dan tingkah laku saya yang salah. Kepada teman-teman Predatek untuk selalu mengikuti segala rangkaian acara Predator season 2 setiap minggunya ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Predatek Official dan juga mengikuti lomba Milad Predatek yang saya sampaikan saat pembukaan tadi. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.